pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan membahas latihan kalian yang kedua dari sudut dan garis ya, dari sudut dan garis yang hubungan antara sudut dan garis sejajar, hubungan antara sudut dan garis sejajar. Nah, di sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang garis sejajar ya. Garis sejajar itu sudut yang dibentuk ada sehadap, dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, dan luar berseberangan. Nah, di latihan yang hari ini atau pada kali ini pembahasannya itu tentang hubungannya gitu ya antara sehadap, sepihak, dan berseberangan. Tentu saja kalau sepihak dan berseberangan itu ada bagian dalam dan ada bagian luar gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab yang nomor 1 ini gimana sih sebenarnya? Diperiksa lagi ya latihannya. Nah, di sini kalian kalau misalnya disuruh digambar ya berarti kita gambar ulang si latihannya ya. Ini ada K gitu ya. Ini angka 1, 2, terus di sini ada 3 dan 4 gitu ya. Itu garis sejajar yang atas. Nah, untuk yang bawah berarti kelanjutannya angkanya ya. Angka untuk si sudutnya ya. Penanda sudut. Bukan besar sudutnya tapi hanya penandanya saja. Nah, gitu. Nah, yang atas adalah garis sejajar, namanya garis P. Kalau yang bawah garisnya garis Q. Gitu ya, garis sejajarnya, atas dan bawah. Ya, tentu saja kalau kita suruh sebutkan mana yang sehadap, ya, sebenarnya simpel. Kan kalian menyebutkannya satu per satu ya. Ya, berarti kita juga menyebutkannya ini satu per satu. Mana sudut 1? Berarti sudut 1 dengan, nah, ini sehadap ya, atau sehadap. Kita pakai hurufnya aja, pakai kata penyambungnya pakai sehadap. Dengan sudut siapa? Sudut 5 gitu, dengan sudut 5. Nah, dilanjutkan lagi warna yang berbeda gitu ya, warna yang berbeda. Misalnya ini yang 2 gitu ya. Berarti 2 sehadap. Nah, ini disebutkan semuanya ya, karena pasangannya. Nggak mungkin dia pasangannya sendiri gitu ya. Ini kan hubungan antara garis sejajar ya. Nggak mungkin dia jomblo gitu. Nggak mungkin ya garisnya jomblo gitu kan. Nggak mungkin. Nah, di sini berarti masing-masing memiliki pasangan 1 sama 5. Terus udah gitu lanjut lagi. Kita bisa sebutkan semuanya yang sehadap ya. Nah, ini 4 sama 8 gitu ya. Mau nyebutin dari yang 4 dulu nggak apa-apa. Nggak terlalu beraturan pun nggak apa-apa ya. Jadi yang penting sepasang itu benar gitu ya, nggak perlu disebutin berturut-turut gitu ya, atau secara teratur gitu ya. Nah gitu, sepasang. Dan yang terakhir yang mana? Yang terakhir tentu saja sih angka 7 gitu ya, sama 3. Berarti 7 itu sehadap sama si sudut yang ketiga gitu ya. Jadi kita nggak boleh tulis si angkanya aja ya, nggak boleh ditulis si angkanya saja. Ya untuk sekarang mah diperbolehkan sih, cuman kalau bisa ditambahin, diperbaiki ya, ada simbol sudutnya ya, karena itu penyebutan sudut ya. Penyebutan sudut tuh harus pakai kata atau misalnya pakai simbol ya, antara pakai kata atau pakai simbol. Di sini saya pakainya pakai simbol kayak huruf L gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang gimana dengan yang dalam sepihak? Ya, dalam sepihak. Ini kan tadi yang sehadap sudah ya. Nanti kalau misalnya kalian belum mengerti atau kesulitan mengerti, ya nanti tinggal di rewind saja. Nah, kalau yang sepihak, gimana nih kalau yang sepihak? Ya, kita kasih tanda saja yang sepihak ya. Berarti kalau yang B dimulai yang sepihak, ya. Ini yang warna merah ya, yang pertama ya, warna merah sepihak itu yang mana? Yang B ya, kita mulai yang B nih. Atau kalau kalian bingung gitu, yang B, sepihak yang mana? Oh, sepihak kita kasih tanda titik deh. Kalau tadi kan tandanya garis ya. Kalau sepihak kita kasih tanda titik deh ya. Ini kasih tandanya titik gitu ya. Jadi yang sepihak itu kita kasih tanda titik ya. Nah, berarti kan ini terletak di bagian dalam ya. Terletaknya di bagian dalam. Berarti bagian dalam kan yang diantara oleh dua garis sejajar. Nah, kalau sepihak ya berarti kita lihat dulu dari yang keempat. Berarti 4 itu dalam sepihak sama siapa nih? Dalam sepihak sama siapa? 4 itu dalam sepihak. Nah, sini kita kasih titik gitu ya. Dalam sepihak sama siapa? Ini tandanya titik ya. Ini hanya penggunaan saja.
Kalau tadi kan udah garis ya, kalau ini tandanya titik. 4 dalam sepihak sama siapa? Oh, ternyata sama si 5 gitu. Sama sudut 5. Ya tentu saja kalau misalnya disuruh sebutin semua, ya berarti 3 dalam sepihak. Karena ini cuma 2 pasang, ya nggak usah dititik-titikin ya, cukup 1 aja. Contohnya aja gitu ya. Jadi kalian mengerti hanya pasangannya saja gitu ya. Jadi hanya pasangannya saja udah cukup. Nah, ini dilanjutkan disebutin semuanya gitu ya. Jadi termasuk yang C, luar sepihak. Ya, luar sepihak pun ada cuma 2 ya di bagian luar. Ya, kita kasih tandanya X saja gitu ya. Berarti kita kalau misalnya 1 bagian luar gitu ya, berarti sudut yang ke-1 itu luar sepihak sama siapa sepihaknya. Dia kan katanya di posisi yang sama ya. Berarti sama si 8 gitu, sama si 8 gitu. Jadi kalian harus mengerti mana bagian-bagiannya, mana tempatnya, mana posisinya, hubungannya apa gitu ya. Terus satu lagi, karena luar sepihak itu mempunyai 2 pasang juga sama kayak dalam sepihak. Tentu saja di situ angkanya angka 2, itu luar sepihak sama si 7. Gitu. Dan berlanjut kita ke yang dalam berseberangan. Nah, ini bagian dalam lagi. Balik lagi ke bagian dalam. Berarti bagian dalam itu ada sudut yang 3 gitu ya. Kita gantinya sekarang untuk membedakan itu kita pakai huruf apa ya? Huruf A aja lah ya. Ini kan nggak ada huruf A ya di sini ya. Ya udah, 3 itu nanti dia berseberangan, posisinya kan di dalam ya. Ini dalam juga. Ya, sesuai yang ditanyakan. Sama si siapa? Si 4 itu. Ya berarti 4 sama si 6 ya, kurang lebih ya. Seperti itu. Nah, maka yang E pun sama, Yang terakhir itu yang E, yang luar berseberangan, ya berarti kita pakai huruf B aja. Luar berseberangan ya anggaplah si 2 ini, B gitu ya. Nah, berarti sudut yang 2 gitu ya, itu disebutnya kita luar berseberangan ya. Ini kita pakai B. Jangan B deh. Di situ kan ada, tapi sama deh, nggak apa-apa, boleh aja. Ini kita samain aja pakai B gitu ya, di sudutnya gitu ya. Bukan di opsi pilihannya, beda ya opsi pilihannya. Luar berseberangan dengan siapa? Jadi kalau kalian mengerjainnya pakai pensil warna sebenarnya lebih bagus ya. Luar berseberangan sama si sudut yang 8 gitu ya. Luar berseberangan sama sudut yang ke-8. Tentu saja ada satu lagi, yaitu sudut yang pertama. Sudut pertama adalah luar berseberangan sama si 7 ya. Sama si sudut yang 7. Seperti itu ya. Oke. Nah, diperiksa ya untuk soal yang nomor 1 ini. Nah, gimana sekarang kalau misalnya untuk nomor 2? Ya, untuk nomor 2 kalau misalnya kalian tulis dulu soalnya digambar gitu ya. Seperti saya menggambar garisnya gitu ya, pakai penggaris tentu saja. Nah, ini ada di sini soal yang ini ada 3 garis sejajar. Jadi ada 3 garis sejajar yang dipotong oleh satu garis ya, satu garis lurus. Yang dipotong oleh satu garis lurus. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah sebenarnya kita butuh si angka-angkanya. Kita butuh si angka-angkanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian tulis dulu ya, soalnya kan harus digambar. Terus 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa? Permasalahannya adalah kita harus mengerjakan sebenarnya cuma 2 garis ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain yang sehadap gitu ya, A yang pertama, kalian mau ngerjain yang sehadap gitu ya, kalian ngerjainnya harus satu persatu. Yaitu apa? Kalau misalnya dihadapkan sama si L gitu ya, jadi K dengan si L gitu ya, kan satunya itu ada di K ya. Satunya itu ada di K nih, dia mengarah ke kiri atas. Nah, berarti kita pengen dia sejajar sama si L dulu. Jadi si M-nya ini nggak usah dilihat. Ini si M-nya jangan dilihat gitu ya. Nah, ini kita abaikan gitu. Si M-nya itu yang saya kotakin itu diabaikan gitu ya. Nah, jadi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi itu kita lihat 2 garis ini.
antara K sama si L, antara K sama si L. Sejajarnya di mana? Angka yang sehadapnya itu yang mana gitu ya. Sejajarnya itu kan K sama L, tapi sehadapnya di mana? Nah, yang sehadap berarti yang sehadap dengan 1 untuk K dan L adalah sudut yang ke-5 gitu. Jadi kalian bisa aja nyebutinnya kayak gitu ya. Terus sehadapnya yang mana? Kalau 1 kan ada di K ya tadi ya, satunya kan ada di K, kalian bisa aja. Nah, dia sama 3 gitu ya. Sama M sekarang. Masih ya, sama ya. Yang ke-1 itu yang A, yang ke-1 itu yang A ya. Itu kan berarti ada 2 jawabannya. Untuk yang L sama untuk yang M. Jadi ada 2 jawabannya. Pasangannya itu sama 9 gitu. Sehadap sama yang 1 gitu ya. Jadi 2 ini itu sehadap masing-masing garisnya. Dan tentu saja kalau misalnya kalian mau ngerjain yang kedua gitu ya. Yang kedua ya, itu masih sehadap ya. Masih sehadap berarti kalau misalnya mau dikerjain dia masih sehadap. Nah, ini kan sehadap ya, berarti kalian ngerjainnya mau pakai kalimat boleh, mau pakai langsung ditulis sehadapnya gitu ya. Sehadapnya ditulis sama 1 gitu ya. Sehadap sama 1 gitu. K sejajar L maka 5. Terus kalau misalnya K sejajar M maka 6 gitu. Boleh kayak gitu tulisnya. Nah, kalau yang kedua itu sehadap sudut 3 gitu ya. Sehadap sudut 3. Nah, sudut 3 kan di situ juga ada di K ya. Berarti jawabannya sama. K sejajar sama L, K sejajar sama M. Jadi disesuaikan ya, dia sejajarnya sama apa gitu ya. Kalau 3 ya berarti, kalau L ya berarti sudut tuh yang ke-7, kalau yang M berarti sudut yang ke-11 gitu. Jadi masing-masing soal itu jawabannya ada 2 ya, atau masing-masing poin itu jawabannya ada 2. Yang sejajar L sama sejajar M gitu ya. Nah, begitupun kalau misalnya kalian mau menjawab yang bagian tadi. Kita lanjutin. Dalam berseberangan. B1. Dalam berseberangan. Nah, ini kan yang langsung ya. Saya tulis ya, seberangan. Nah, ini kalian mau tulis langsung jawaban yang apa sih? Ini kan tulis dulu soalnya, sudut yang kedua. Nah, berarti kalau mau tulis langsung jawabannya, berarti ditulis dulu sejajarnya sama siapa. K, ya. 2-nya ini sekarang di K, ya. Dalam berseberangan, sejajarnya sama si L dulu. Berarti dalam berseberangannya itu sama si sudut yang ke-8, gitu. Nah, kalau K, nah itu tetap ya di 2, gitu ya. Jadi kita lihatnya tetap di 2. Kalau mau sama M, itu berarti dalam berseberangannya itu sudut ke-12 gitu. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya yang kedua ya, yang kedua berarti kita mau dalam berseberangannya sama siapa ini? Ini mau dalam berseberangan sama siapa? Sudut yang mana? Sudut 7. Nah, permasalahannya sudut 7 sekarang adanya di tengah. Ya, kalau adanya di tengah sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya. Nah, kalau adanya di tengah ya berarti kan sekarang adanya di garis yang L. Nah, sekarang adanya di L. Nih, dalam berseberangan. Nah, kalau dalam berseberangan, dia cuma bisa membentuk dengan M. Dia cuma bisa membentuk dengan M. Kenapa cuma bisa dibentuk sama M? Ya, kalau sama K, dia bakalan menjadi si 7 itu di luar sudutnya, bukan di dalam. Jadi, kalau di si 7 ini, kalau mau sama K gitu ya, K sama L gitu kan, ini kan awalnya 7 ya, dalam berseberangan. 7 itu bukan di dalam ini, di luar kalau sama si K. Mau nggak mau ngerjainnya cuman sama si M gitu. Jadi kalau mau dalam berseberangan ya sama si ini, sama si 7, ya berarti kalau dalam berseberangannya itu sama dengan sudut yang ke-9 gitu. Jadi cuman jawabannya di sini cuman 1 ternyata gitu ya. Kalau misalnya dia make garis sejajarnya yang di tengah-tengah ya. Sejajarnya sama si M gitu. Cuman 1.
Karena kalau misalnya dijadiin sama si L, dia bakalan jadi sudut yang di luar gitu ya. Dan hubungannya bukan dalam berseberangan lagi, tapi jadinya hanya bisa luar berseberangan gitu. Nah, dilanjutkan yang C. Nah, kalau yang C berarti ini pengennya luar berseberangan. Jadi kalian carinya yang sesuai ya, jangan cari yang jawabannya nggak ada gitu ya. Sama siapa? Sama sudut 1. Nah, kalau sudut 1 ya berarti ini bisa sama K dan bisa juga sama L ya. Bisa sama K dan bisa juga sama L gitu. Oke. Nah, kalau sama sorry ya, ini K sama L dan juga bisa juga luar berseberangan sama si M gitu ya. L sama M ya maksudnya ya. Kalau sama L ya berarti si sudut yang ke-1 ini sudut 1 ya, bukan 4 ya. Sudut yang ke-1 itu berarti kalau mau luar berseberangan itu sama yang 7 kalau L. Kalau sama M sama yang 11 gitu. Nah, begitupun kalau misalnya kalian ngerjainnya sama yang nah, ini yang kedua. Kalau dia pengen ngerjain si luar berseberangan sama si sudut yang ke-5 gitu ya. Sama si sudut yang ke-5. Berarti kalau misalnya mau luar berseberangan sama sudut yang ke-5, itu dia kan di L tuh. Nggak bisa tuh sama si K. Kenapa nggak bisa? Dia nanti bakalan jadi dalam berseberangan. Bakalan jadi dalam berseberangan. Jadi mau nggak mau sama si M gitu ya. Nah, kalau pengen luar berseberangan berarti samanya sama 11 ya. Berarti si L itu sejajar sama M. Berarti dia pengennya jawabannya adalah luar berseberangannya sama dengan yang 11 gitu. Nah, kalau mau dilanjutin yang dalam sepihak juga sebenarnya sama-sama aja ya. Nah, ini sekarang pengennya dalam sepihak. Sepihak. Nah, dalam sepihak juga kalian harus ngerjainnya hati-hati ya. Kalau dalam sepihak, di sini kalau saya gambar lagi, kalau dalam sepihak sama yang 1 dulu nih, sama yang ke sudut 2. Opsi yang pertama itu sama sudut yang kedua. Ya, kalau dalam sepihak berarti cuma terjadi sama si L gitu ya. Berarti di sini K sejajar sama L, berarti sudutnya itu sama yang 5 gitu. Nah, yang kedua juga sama. Yang kedua juga dia hanya bisa 1 kali. 1 kalinya yaitu kan di situ kan sudutnya yang ke-6 ya. Kalau kalian baca soalnya itu yang ke-6. Berarti kalau misalnya dia mau dalam sepihak sama sudut yang ke-6, berarti yang terjadi adalah dia harus disejajarkan dengan si M. Dia bakalan jadi dalam sepihak kalau sama si M gitu ya. Jadi si L sejajar sama si M, itu jawabannya sudutnya sudut yang ke-9. Seperti itu hasilnya ya. Jadi dicek ya, diperbaiki ya, dimengerti juga. Oke, sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin ya, yang sudut dan garis sejajar. Namun kali ini yang ketiga. Sudut dan garis sejajar, namun yang sekarang yang ketiga. Kelanjutannya masih antara hubungan antara sudut hubungan sudut dengan garis-garis sejajar gitu ya, hubungan sudut dengan garis-garis sejajar. Atau kalau di buku cetak kalian itu lanjutan dari yang kemarin ya, halaman 92 ke atas gitu ya, hubungan besar sudut-sudut pada dua garis sejajar. Itu ada ya di halaman lanjutan yang kemarin ya, halaman di atas 92 kalau nggak salah kalau di buku ya. Pertama yang mau dijelaskan adalah sudut-sudut sehadap, yaitu teorema yang ketiga. Kalau kemarin teoremanya cuma sampai 2, sekarang teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga adalah menjelaskan tentang gimana sih nilai sudutnya, besar nilai sudutnya. Kalau teorema yang satu yang kedua kan lebih ke teori ya. Kalau di sini kita mau membahas tentang bagaimana sih besar sudutnya gitu ya. Bagaimana besar sudutnya? Apakah sudutnya sama besar atau sudutnya
berpelurus gitu ya. Sudutnya sama besar atau berpelurus. Atau mungkin bertolak belakang gitu ya. Jadi teori-teorinya lanjut dari yang Google Meet sebelumnya gitu ya. Nah, kalau sahadap, sudut-sudut yang sahadap itu sama besar. Sudut-sudut yang sehadap itu sama besar. Jadi kalau kalian yang sudah ngerjain latihan, kalian sudah mengerti mana sudut-sudut yang sehadap. Dan ternyata dari teorema yang ketiga ini, besarnya itu sama antara yang sehadap yang satu dengan pasangannya yang lain kalau dia sahadap gitu ya. Nah, di sini katanya ada contoh soal. Kalau misalnya sudut DAB ya, ingat ya pembahasan sudut kalau disebutnya 3 suku kata berarti yang bagian awal sama bagian akhir itu kaki-kakinya, sedangkan yang bagian yang di tengah itu sudutnya 75 derajat. Berarti D ke A ke B ya, berarti sudutnya itu. Nah, suruh tentukan CBE sama FDC. Ya, tentu saja CBE itu yang di sini. Nah, FDC itu yang di sini. Nah, ini ketiga-tiganya dia dibilangnya sahadap. Kenapa dibilangnya sahadap? Pertama, kalau kalian mau ngerjain CBE dulu. CBE dulu dia sejajarnya garisnya yang ini nih. Sejajarnya garisnya yang itu. Makanya bisa dibilang dia sahadap, menghadapnya ke kanan atas. Karena sejajarnya di situ. Nah, kalau misalnya FDC, sejajarnya yang mana? Sejajarnya yang ini nih. Nah, ini sejajarnya. Jadi yang paling terpenting adalah kalian kenali dulu garis sejajarnya yang mana, baru menghadapnya ke arah mana, gitu ya. Jadi, karena dia sudutnya sehadap, maka besarnya sama CBE, gitu ya. Sama DAB, gitu ya. Terus kalau yang B, FDC juga sama dengan DAB, karena sehadap, gitu ya. Besar sudutnya sama, 75 juga. Jadi seakan-akan 75 derajat itu pindah ke sini, dan juga bisa pindah ke sini, gitu ya. Jadi, si sudutnya bisa berpindah-pindah ya. Gitu. Seperti itu. Kalau sudut-sudut sehadap itu sama besar. Itu teorema yang ketiga. Nah, ternyata berlanjut teoremanya ya. Ini ada contoh soalnya juga ya. Kalau misalnya di tangga mungkin agak sulit ya sudut yang sehadapnya. Tapi kalau misalnya dia itu bentuknya kayak gini ya, ada garis sejajarnya. Nah, ini ada garis sejajar. Sebenarnya kalau di tangga juga ada, Mister. Ini garis sejajar sama yang sininya, sama si anak tangganya. Pegangan sama si anak tangganya ya, sama gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat juga contoh di buku cetak ya. Di buku cetak ada di halaman di atas, halaman 92 ya. Nah, mungkin lebih mudah kalau misalnya di nomor 3 ya. Nih nomor 3. Garis P dan Q itu sejajar ya, jelas ini ada tanda panahnya di gambar. Dipotong oleh garis R ya, tahu ini garis R-nya gitu ya. Udah gitu katanya hitunglah nilai X. Kalau mau ngitung nilai X, ini pakai hukum bertolak belakang dulu sama yang sini katanya ya. Sudah dijelaskan di Google Meet sebelumnya yang di pertama ya. Rekamannya pun rasanya ada ya, sudah dijelaskan. Bahwa kalau bertolak belakang itu nilainya sama. Berarti kalau misalnya sudut bertolak belakang, itu besarnya sama juga. Jadi nilai si sini ya, si 2X yang ini, itu sama dengan si 42 derajat ya, sama dengan 42. Jadi besar si X-nya bisa dicari dari hubungan antara sudutnya bertolak belakang, dapatnya 21. Nah, sedangkan sahadapnya sama siapa sih sahadapnya? Ini sahadapnya mau mencari si Y. Pas yang B mau nyari si Y itu disebutnya sahadap gitu ya. Disebutnya sahadap ya. 2X-nya sudah ada gitu ya. 2X itu besarnya 42. Jadi kalian bisa substitusikan ke sini 42 gitu ya. Jadi sebenarnya itu tuh 3Y sama dengan 42. Nah, dapat Y-nya ya sama dengan 42 dibagi 3 atau dapat hasilnya 14 gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi jangan dilupakan. Termasuk kalau misalnya kemarin kalian belajar berpelurus gitu ya. Pelurus itu dikuranginnya sama 180 gitu ya. Ini tuh garis yang atas gitu ya. Oke. Nah, ini sahadap sama sini ini kalau penjelasannya sama si M gitu ya. Sahadap gitu ya. Jadi bisa berpindah. Ini garis sejajarnya tuh anak tangga gitu ya. Kalau mau saya gambar gitu ya. Sejajarnya tuh gini nih. Nah, gitu. Udah gitu nanti dipotong sama
atau enggak ini tuh sejajarnya sama si tiangnya. Si tiangnya yang sejajar gitu. Jadi tiangnya gini gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa digambar kayak gini gitu ya. Terus ada yang memotong kayak gini. Nah, ini tiangnya sejajar dianggapnya gitu ya. Jadi si 140 di sini bisa juga pindah ke sini gitu ya, 140-nya. Jadi nilai si M-nya itu sama gitu ya. Si M-nya itu yang di sini itu sama. Nah, yang di sini itu dia itu M juga gitu ya. Besarnya sama, sehadap gitu. Nah, pada saat nyari yang N, nyari yang sini, dia pakainya pelurus sisanya ya. Jadi 180 dikurangi 40 gitu. Jadi dapat si M, dapat si N juga. Yang penting kalian harus bisa membedakan mana garis sejajarnya gitu. Oke, ternyata teorema 4 dan 5 juga melanjutkan tentang sudut yang berhubungan ya, sudut yang berhubungan. Kalau untuk teorema 4 itu ternyata sudut-sudut yang dalam berseberangan itu sama besar. Dalam berseberangan itu sama besar. Jadi sama dengan yang sehadap. Ya, sama besar. Jadi contohnya sudut yang kedua itu sama dengan sudut yang B4. Ini pembuktiannya ya, ini pembuktiannya. Kan kalau teorema mah atau asumsi itu biasanya harus dibuktikan. Kalau asumsi atau teorema atau teori itu biasanya harus dibuktikan. Beda dengan yang kalian kemarin sudah diajarkan gitu ya. Namanya aksioma atau postulat gitu ya. Kalau teorema atau teori itu harus dibuktikan. Cuman sebenarnya kita langsung aja pakai hukumnya. Ya ini sama dengan yang B4 gitu ya. Jadi sudut-sudut yang berseberangan itu sama ya. Gitu ya. Besarnya sama. Nilainya sama besar gitu. Jadi kalau di sininya anggapannya 67 derajat, maka yang di sini pun 67 derajat gitu. Nah, ternyata luar berseberangan juga memiliki nilai yang sama besar ya. Sudut-sudut luar berseberangan nilainya juga sama besar. Contohnya A1 sama B3 ya. Jadi kalau di situ anggapannya A1-nya itu 107 derajat ya, berarti di sini pun 107 derajat ya. Sesuaikan ya, itu A1 sama dengan A3. Kalau yang ini dalam berseberangan A2 sama dengan B4 gitu ya. Itu disesuaikan. Kemudian lanjut ke dalam sepihak. Nah, kalau dalam sepihak ternyata penjumlahannya itu sama dengan 180. Nah, teorema yang ke-6 termasuk juga teorema yang ke-7. Jadi kalau yang sepihak gitu ya, mau dia dalam sepihak, mau dia luar sepihak itu dijumlahkan sama dengan 180. Dijumlahkannya sama siapa, Mister? Ya dijumlahkannya sama si sudut yang sepihak juga. Contohnya kalau dalam sepihak itu A2 sama B1. Nah, ini kalau dijumlahin, dua sudut ini kalau dijumlahin itu besarnya 180. Jadi kalau dijumlahin ini dua itu sama dengan 180 derajat gitu. Jadi kalau misalnya saya kasih tahu gitu ya, diketahui dari soal sudut A2-nya sama dengan berapa ya? 60 derajat. Maka nanti dapat jawaban untuk sudut B1 itu 180 dikurangi 60 gitu ya. Dapat jawaban sudut B1-nya 120 derajat gitu. Dan juga untuk yang luar sepihak. Jadi kalau misalnya luar sepihak itu yang mana? Nah, kalau luar sepihak itu misalnya P1 sama Q2 gitu ya. Berarti sudut P1 ditambah sudut Q2 gitu ya. Ini hanya contoh ya. Kalian bisa pakai P4 sama Q3 juga sama ya. Ini sama dengan 180 derajat gitu. Jadi kalau misalnya sudut P1-nya dikasih tahu gitu ya, dari soal dikasih tahu misalnya besarnya 54 derajat gitu ya. Nanti kita bisa mencari sudut Q2 dengan cara si 180-nya dikurangin sama 54 gitu. Atau besar sudut Q2-nya dapatnya jadinya 100 berapa tuh? 6 8 kurangi 1 7 kurangi 5 126 derajat. Nah, gitu. Ya. Seperti itu. Jadi bisa dihitung gitu ya.
Itu contoh soal saja. Yang dikasih tahu pasti satu sudut, yang ditanya itu hubungannya gitu ya. Yang ditanya hubungannya dan besarnya ya, terutama besarnya itu paling diutamakan ya. Nah, kemudian kita lanjut juga. Ini ada contoh soalnya ya. Jadi, nggak selalu dia disebutnya dalam berseberangan, nggak selalu dia disebutnya dalam sepihak, atau nggak selalu dia disebutnya sehadap gitu ya. Kalian yang harus menentukannya sendiri ya. Cari tahu bagaimana dia dapat gitu ya. Cari tahu apa hubungannya, apakah itu dia pelurus, apakah itu dia berseberangan, apa itu dia bertolak belakang, apa itu dia sehadap, berseberangan, sepihak. Dia memiliki nilai yang berbeda-beda. Apakah sama besarnya? Apakah kalau dijumlah sama dengan 180? Jadi pilihannya cuma dua. Sama besarnya atau enggak dijumlahnya sama dengan 180. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Kalau misalnya dikasih tahu A1 110, suruh tentukan besar B4. Nah, ini A1-nya ada nih, 110 derajat. Suruh ditanyanya B4 yang ditanyanya. Nah, di soal ini, di pembahasan, dia bilang katanya B4 sama A2 adalah sudut dalam berseberangan. Kok bisa sih sama A2? Ya, tentu saja B4 sama A2. Nah, ya, dihubungkannya sama sini nih. Si ini sama si ini dihubungkannya. Jadi nggak langsung sama si A1, nggak dihubungkannya sama si A1. Ada sih tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Oh, B4 sama A2 itu dalam berseberangan. Oh, berarti kalau misalnya ini dalam berseberangan, berarti yang terjadi adalah, tadi aturannya gimana ya kalau dalam berseberangan? Oh, berarti sudutnya itu sama. Sudutnya itu sama. Gitu. Nah, berarti untuk mencari sudut B4, oh, berarti kita kalau misalnya lihat yang sini ya, B4 itu kan berarti sama kayak A2. Berarti kalau untuk mencari A2, ini kita cari dari mananya nih? Kita bisa tahu dari mana? Dari pelurus ternyata. Nah, dari sini, dari pelurus. Oh, berarti A2 itu nyarinya dari pelurus. Kalau pelurus gimana? Oh, berarti sudut A2 ditambah sudut A1 itu sama dengan 180 derajat. Sedangkan tadi sudut A2 itu sama dengan sudut B4. Berarti bisa diganti. Sudut B4 ditambah sudut A1 sama dengan 180 derajat. Maka yang terjadi adalah apa? Oh, saya mau nyari sudut B4, Mister. Ya udah, berarti kita lihat lagi sudut B4 ini kita pindahin. Si A1 ini pindahin ke kanan. Berarti sudut B4 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A1. A1 ada besarnya. Nah, ini. Gitu. Makanya ketika dia menjawab, ini langsung nih 180 dikurangi A1. Padahal langkah-langkahnya itu dari A2 ditambah A1 sama dengan 180 derajat. Terus A2-nya itu mempunyai hubungan dalam berseberangan sama B4. Baru ditukar si A2-nya sama B4. Baru pindah ruas. Nah, kalau kalian bisa mengerjakannya sampai secepat ini, ya bagus gitu, kalian mengerti si konsepnya. Karena itu ada terjadi pindah-pindah sudut dulu. Dan apa hubungannya gitu ya. Pindah-pindah sudut dulu dan apa hubungannya gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang nomor 2 juga sama. Ini contoh soal yang nomor 2 juga sama. Sebenarnya ini contohnya singkat. Cuman pas perhitungan kelihatannya singkat tapi kok bisa panjang. Nah, ini besar P1 sama dengan 125. Nah, ini di sini P1 sama dengan 125. Mungkin saya ganti warna aja ya supaya nggak nabrak. Nah, di sini P1 besarnya 125 derajat. 125. Gitu ya. Nah, disuruh hitungnya Q4. Jelas-jelas Q4 di sini nih. Q4-nya di situ ya, yang ditanya ini. Berarti kalau misalnya itu yang ditanya, apa yang terjadi? Oh, P1 sama Q4 kebetulan dia luar sepihak, Mister. Kebetulan dia luar sepihak. Kalau luar sepihak tadi gimana? Kalau ditambahin sama dengan 180
derajat gitu ya. Jadi dimasukin aja Q4-nya besarnya berapa? 120. 120-nya nanti pindah ke kanan. Berarti nanti dikurangin hasilnya 55 gitu. Nah, itu kebetulan langsung hubungannya luar sepihak. Kalau yang kayak nomor 1 kan kita belum tentu dia langsung ke dalam berseberangan gitu ya. Terus udah gitu B4 dalam berseberangan ya, dalam berseberangannya ketemunya A2 di situ ya kalau yang nomor 1 itu. Seperti itu. Nah, sekarang kalian coba kerjain latihannya. Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud teorema 3, teorema 4, teori 5, dan teorema 6 ya? Ada berapa teorema tadi saya juga lupa. Cuman yang kalian kerjakan adalah latihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Hanya 5 nomor ya. Nah, itu udah selesai nomor 5. Nah, berarti dari 5 nomor ini kalian kerjakan, ditulis lagi. Soalnya mau nggak mau ditulis lagi. Karena apa? Karena ini hanya diterangkan di record di sini saja ya. Jadi penugasannya cuma ada di record. Jadi kalau misalnya nggak nonton record dari awal sampai habis, tidak akan mengerti gitu ya. Ditonton recordnya ya, dicermati baik-baik. Gimana cara ngitungnya? Dipelajari lagi apa yang dimaksud bertolak belakang, apa yang dimaksud sahadap, apa yang dimaksud sepihak, apa yang dimaksud berseberangan, ada yang di luar berseberangan, ada yang dalam berseberangan, ada dalam sepihak, dan ada luar sepihak, seperti itu. Deadline-nya kapan? Diperhatiin deadline-nya ya. Ya, oke. Ini diperiksa kembali ya. Pakai cara, ingat pakai cara. Tadi pun contoh, kalau misalnya kalian lihat ya contohnya, tadi bisa di-pause ya soalnya. Contohnya kalian bisa lihat ini jawabannya pakai cara semua. Ada tuh caranya. Jangan sampai kalian pakai jawaban doang ya, pakai jawaban doang. Terus nggak disebutin alasannya apa, alasannya dalam berseberangan, atau sudut berpelurus gitu ya, atau misalnya sudut komplemen mungkin ya. Komplemen kan penyiku ya. Tapi kalau ini mah biasanya banyaknya pelurus ya, nggak mungkin penyiku gitu ya. Karena ini kan garisnya garis lurus ya, nggak mungkin garisnya tiba-tiba belok ya. Kan yang belok itu sebenarnya titik potongnya ya, seperti itu. Nah, ini dikerjakan sebagai latihan kalian. Ini cuma 5 nomor ya, cuma ABC ya. Hati-hati ya, ini harusnya bisa semua ya. Dikerjain ya. Nah, itu hanya untuk latihannya ya. Jadi dikerjakan, digambar lagi, cari tahu mana garis sejajarnya, cari tahu hubungannya apa, cari tahu pertanyaannya apa, gitu. Nah, ini 5 nomor ya, tadi bisa di-pause ya, kalau saya kecepatan bisa di-pause. Tenang ya, ini rekaman. Pelajari, konsentrasi. Ini bakalan menjadi sulit kalau kalian tidak mengerti dari awal, gitu ya. Ini akan menjadi sulit kalau kalian tidak mengerti dari awal. Jadi, pelajari ya. Oke, terima kasih.